Randy membobol sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan, lalu mengambil semua benda yang ada di dalamnya. Namun sebelum pergi, Randy malah meninggalkan jejak terlebih dahulu. Hampir saja aksinya ketahuan. Randy bersembunyi saat ada orang akan lewat, lalu setelah dirasa aman, Randy pun akan keluar. Namun pintu malah terkunci otomatis dan semua sisi tidak bisa dibuka. Dicobanya untuk menendang semua kaca mobil, namun tidak ada gunanya. Kaca mobil sangat kuat. Randy pun mulai panik karena situasi sudah semakin ramai. Kunci roda pun tak bisa memecahkan kaca mobil itu. Panel pintu juga ia coba bongkar, namun tetap saja mobil ini sangat sulit untuk dibobol. Bahkan yang ada, Randy malah melukai tangannya sendiri. Sama sekali tidak ada celah di dalam mobil yang ia rampok kali ini. Terjebak di mobil yang ia rampok, Randy tidak bisa keluar dan akan memecahkan kaca mobilnya. Namun peluru malah memantul dan mengenai kakinya sendiri. Sempat ada orang yang lewat, namun kaca mobil ini sangat gelap dan tidak tembus pandang sama sekali. Saat ia ingin menelpon temannya, baterai HP-nya malah habis. Randy semakin frustasi dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Randy pun menjilati embun saking hausnya. Saat ia mencoba keluar lagi, telepon di dalam mobil berdering. Dan ternyata itu dari pemilik mobil yang ia curi. Ternyata pemilik mobil ini sudah sadar kalau mobilnya dicuri dan ia sengaja mengurung Randy sebagai hukuman karena sudah mencoba mencuri mobil miliknya. AC mobil pun dinyalakan oleh pemiliknya dari kejauhan dengan suhu yang sangat dingin. Pemilik mobil ingin membuat Randy membeku di dalam mobil yang ia curi. Randy pun mencoba menyumbat semua ventilasi AC agar ia tak kedinginan. Hampir membeku di dalam mobil curiannya. Itulah yang sedang dialami oleh Randy. Ia pun mulai pasrah karena pemilik mobil ini akan membuat Randy membusuk di dalam mobilnya. Sempat ada polisi yang memperhatikan mobil ini karena sudah sangat lama terparkir di pinggir jalan. Randy mencoba berteriak, namun karena mobil ini sangat kedap, polisi itu tidak dapat mendengarnya. Pemilik mobil terus mengolok-olok Randy melalui telepon yang ada di dalam mobil. Dan persediaan air juga semakin menipis. Sudah berhari-hari Randy terjebak dan tidak bisa keluar. Semua sisi di dalam mobil ini benar-benar tidak bisa dibobol. Oksigen pun sudah semakin menipis dan Randy sudah hampir kehilangan kesadarannya. Randy benar-benar semakin tertekan saat melihat orang-orang di luar sana tidak ada yang sadar akan keberadaannya. Di dalam mobil yang sudah berhari-hari terparkir di pinggir jalan ini. Kertas pun menjadi makanan. Sudah terjebak selama berhari-hari di dalam mobil curiannya membuat Randy hampir kehilangan akal sehatnya. Bahkan Randy pun juga meminum air yang berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Padahal banyak orang yang berlalu lalang di sekitar mobil curiannya itu. Namun karena mobil ini sangat kedap dan kacanya sangat gelap, membuat tidak ada satu orang pun yang sadar Randy berada di dalam sana. Demi bertahan hidup, Randy pun akhirnya memakan persediaan makanan yang terakhir. Kemudian mencoba membobol pintu sekali lagi. Ia pun berhasil membuat sebuah lubang kecil dan mencoba berteriak memanggil orang